Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadidian Putra dengan NIM 10 2022 3018 dari kelas SI4703 dari kelompok 5 algoritma pemrograman. Jadi kali ini saya akan mendemokan tugas besar dari kelompok kami. Namun untuk sementara akan saya jelaskan terlebih dahulu beberapa hal dan akan dilanjutkan oleh anggota-anggota kelompok saya yang lain. Nah, mungkin untuk yang pertama-tama, untuk tugas besar Alpro kita sendiri yaitu adalah aplikasi manajemen warehouse mobil Honda. Ada tim di sini, ada tim pengembang kami tergabung oleh Melave Rofida, Muhammad Farel Arifianta, saya sendiri Muhammad Fadidian Putra dan juga Rohadatur Rofida. Ya, apa ini proyek warehouse mobil? Jadi apa yang ingin kita tampilkan untuk Anda yaitu aplikasi manajemen warehouse yang diperuntukkan untuk perusahaan besar yang menginginkan sebuah aplikasi untuk memudahkan proses inventaris berbagai barang dimulai dari pencatatan hingga pengeluaran barang. Nah, di sini ada beberapa role ya. Yang pertama ada manager warehouse, operator warehouse, distributor, dan juga dealer. Di sini juga terdapat alur sistem aplikasi kami. Keseluruhan dari role-role yang ada akan menuju ke warehouse-nya. Yang pertama diatur oleh manajer yang mengontrol berbagai aktivitas dari si warehouse-nya itu sendiri. Terdapat juga operator yang memverifikasi laporan yang dikirimkan oleh dealer untuk laporan request mobil untuk dikirim ke dealernya, dan juga distributor yang membuat laporan mobil masuk ke dalam warehouse. Nah, operator di sini bekerja untuk melakukan verifikasi yang akan mengubah kuantitas mobil itu jika terlakunya verifikasi oleh si operator. Nah, dari sini akan ada update kuantitas mobil yang masuk ataupun mobil yang keluar. Lalu selanjutnya ada manajer warehouse. Nah, apa sih yang dilakukan oleh manajer warehouse ini? Nah, manajer warehouse bertugas mengawasi seluruh operasional dan manajemen dari warehouse mobil yang ada beserta membuat hingga mencetak laporan yang siap untuk ditampilkan untuk progres dan berbagai hal lainnya. Apa yang bisa dilakukan oleh manajer warehouse yaitu membuat, menghapus, mengubah data mobil di dalam warehouse dan juga mencetak laporan untuk warehouse-nya sendiri. Lalu ada distributor mobil yang bertugas untuk melakukan pengiriman mobil dari pabrik ke warehouse mobil. Nah, di sini operator mobil bisa melakukan pembuatan laporan untuk mobil yang masuk ke dalam gudang. Lalu juga ada operator warehouse yang bertugas untuk mengawasi seluruh operasional lapangan dari warehouse mobil dan melakukan verifikasi untuk berbagai laporan mobil yang masuk dan juga keluar. Di sini operator bisa melakukan verifikasi laporan untuk mobil yang masuk ke warehouse dan juga mobil yang keluar. Di sini juga operator bisa melakukan pencetakan laporan mobil yang masuk dan keluar dari gudang dan juga melakukan update kuantitas untuk mobil di dalam gudangnya. Lalu yang terakhir ada dealer mobil. Di sini dealer mobil bertugas untuk melakukan request pengiriman mobil ke lokasi dealer. Apa sih yang bisa dilakukan oleh dealer mobil? Ya, dia membuat laporan request untuk pengiriman mobil ke dealernya. Nah, mungkin itu saja sedikit perkenalan untuk tugas besar kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yang selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai berbagai fungsi yang ada di dalam tugas besar kami. Jadi ya, kita lanjut saja ke anggota selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang kami gunakan di Python. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mel. Sabar. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Melave Rofida dengan NIM 102022330095. Saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi di Python yang kami gunakan di codingan kami. Jadi yang pertama, kami ini membuat database terlebih dahulu. Kita menggunakan SQLite dan di sini adalah fungsi-fungsi dari membuat database mobil. Kami membuat ada 3 tabel, yaitu tabel mobil yang berisi data-data mobil dengan ID mobil, nama mobil, warna mobil, tahun rilis, serta kuantitas. Selanjutnya kami membuat tabel untuk laporan masuk mobil dengan ID laporan masuk, ID mobil, kuantitas, dan status. Kemudian ada tabel yang ketiga, yaitu tabel laporan keluar, yaitu laporan keluar mobil, ada ID laporan keluar, ID mobil, kuantitas, dan status. Oke, untuk fungsi yang kedua kami membuat fungsi data mobil dan fungsi untuk menampilkan data mobil tersebut. Di sini
kita membuat fungsi untuk menyimpan data-data mobil untuk memasukkan ya ke tabel mobil. Kemudian ada untuk menampilkan data mobil menggunakan fungsi select from tabel mobil. Oke, selanjutnya ada fungsi untuk data laporan masuk dan untuk menampilkan data laporan masuk. Oke, fungsi data laporan masuk dengan parameter ID mobil 0305 dan kuantitas masuk 0305 ini dibuat untuk memasukkan data mobil yang terdaftar ke warehouse dengan menggunakan ID mobil serta menginputkan kuantitas mobil tersebut. Kemudian fungsi def tampil laporan masuk itu dibuat untuk menampilkan data mobil yang masuk yang telah berhasil dibuat pada tabel laporan masuk. Selanjutnya ada fungsi untuk data laporan keluar dan untuk menampilkan data laporan keluar. Oke, fungsi yang data laporan keluar ini kami menggunakan insert untuk insert data laporan keluar dari mobil. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan select from dan kita menggunakan pretty table juga di sini. Oke, selanjutnya itu fungsi untuk menambah data mobil ya. Jadi di sini kita menggunakan perulangan while true, jadi memungkinkan untuk si pengguna ini menginputkan data secara berulang. Gimana? Belum di sini. Dikat ya nanti ya. ulangi nih. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat fungsi untuk menambahkan mobil. Ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data mobil. Jadi kita menggunakan perulangan while true juga untuk menginputkan data secara berulang. Oke, selanjutnya yaitu fungsi untuk menghapus data mobil. Di sini fungsinya adalah namanya def hapus mobil. Dibuat untuk menghapus data mobil yang ada di dalam database inventaris mobil dengan menginputkan data ID mobil yang ingin dihapus. Jadi ketika ID-nya itu tidak ada di database, maka program akan mengeluarkan output berupa tidak ada mobil dengan ID yang diminta. Sebaliknya, jika ID mobil terdapat di dalam database, maka ID tersebut akan terhapus. Selanjutnya bersama saya dengan nama saya Rohadatul Rofida. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Update Mobile Manager. Fungsi dari Update Mobile Manager ini dibuat untuk role manager agar dapat mengupdate data mobil terbaru pada database dengan memasukkan ID mobil yang ingin diupdate. Nah, kemudian manajer dapat mengubah nama mobil, warna mobil, dan tahun rilis mobil dengan data yang terbaru dan kemudian akan tersimpan otomatis dalam database yang ada di laptop. Selanjutnya ada fungsi untuk update kuantitas operator, tidak jauh berbeda dengan update yang sebelumnya untuk manajer. Di update kuantitas untuk operator ini dibuat untuk role operator agar dapat mengupdate data mobil terbaru pada database dengan memasukkan ID mobil yang ingin diupdate. Kemudian operator hanya dapat mengubah jumlah kuantitas dengan data yang terbaru dan kemudian akan tersimpan otomatis di dalam database tersebut. Selanjutnya di sini ada fungsi search mobil atau untuk mencari data mobil yang kita inginkan. Sekaligus di dalam fungsi ini kita juga dapat memfilter. Nah, fungsi ini dibuat agar dapat mencari data mobil yang diinginkan dengan memasukkan nama mobil yang dituju. Tidak hanya itu, manajer juga dapat melakukan filtering data mobil sesuai warnanya, tahun rilis, ataupun kedua-duanya. Jadi bisa salah satu, entah mau filter dari warnanya atau tahun rilisnya, ataupun kedua-duanya pun bisa. Dengan fungsi ini dapat mempermudah manajer dalam mencari data yang dibutuhkan yang ada di dalam database. Kemudian ada fungsi visualisasi data mobil. Nah, di sini fungsi ini dibuat agar manajer dapat melihat jumlah kuantitas keseluruhan data yang ada di dalam database dalam bentuk grafik batang atau bar chart. Nah, hal ini mempermudah manajer dalam menganalisa kuantitas mobil pada database atau data mobil yang ada pada warehouse. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat laporan keluar. Fungsi ini dibuat agar operator mengetahui bahwa terdapat request dari dealer. Jadi fungsi ini datanya itu adalah dari role dealer, yang mana dealer itu dapat membuat request dan requestannya itu akan masuk ke dalam laporan keluar menjadi sebuah inputan laporan keluar. Inputan laporan keluar tersebut kemudian akan diverifikasi oleh role operator. Selanjutnya
ada fungsi buat laporan masuk, tidak jauh berbeda dengan yang laporan tadi. Fungsi ini dibuat agar operator mengetahui bahwa terdapat ada tambahan data mobil yang masuk pada warehouse, yang mana data tambahan tersebut menjadi suatu inputan laporan masuk. Inputan laporan masuk tersebut nantinya juga akan diverifikasi oleh role operator tadi. Selanjutnya terdapat fungsi untuk verifikasi laporan masuk. Jadi setelah tadi ada buat inputan laporan masuk ataupun inputan laporan keluar, di sini akan diverifikasi oleh operatornya. Nah, jadi dalam fungsi ini dibuat untuk laporan data mobil tambahan yang berhasil dimasukkan dan akan muncul pada tabel verifikasi laporan masuk. Tabel tersebut menunjukkan kumpulan data mobil tambahan yang perlu diverifikasi oleh operator. Kemudian operator akan memasukkan ID laporan masuknya yang ada pada tabel tersebut, dan data tersebut akan secara otomatis terverifikasi. Kemudian di sini juga ada fungsi verifikasi laporan keluar, sama seperti verifikasi laporan masuk tadi. Fungsi ini dibuat untuk laporan data keluar yang berhasil dimasukkan dan akan muncul pada tabel verifikasi laporan keluar. Tabel tersebut menunjukkan kumpulan data mobil yang perlu diverifikasi oleh role operator. Kemudian operator akan memasukkan ID laporan keluar sama seperti tadi, dan data tersebut akan terverifikasi secara otomatis. Kemudian ada juga fungsi untuk menampilkan laporan masuk terverifikasi. Fungsi ini dibuat untuk menampilkan tabel laporan data masuk yang telah terverifikasi oleh operator. Jadi laporan masuk yang telah terverifikasi tadi kemudian akan masuk ke dalam tabel, kumpulan tabel yang mana data-data mobil yang telah terverifikasi. Nah, di fungsi ini tabel tersebut dapat ditampilkan agar kita bisa menganalisa data-data yang laporan yang telah masuk terverifikasi. Data mobil yang telah terverifikasi melalui tahap sebelumnya maka akan dimasukkan ke dalam tabel laporan masuk. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan laporan keluar terverifikasi. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi sebelumnya, terverifikasi laporan masuk. Di sini fungsi ini dibuat juga untuk menampilkan tabel laporan data keluar yang telah terverifikasi oleh operator. Data mobil yang telah terverifikasi melalui tahap sebelumnya maka akan dimasukkan ke dalam tabel laporan keluar, dan kemudian dalam fungsi ini akan ditampilkan. Nah, untuk fungsi-fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Arifianta. Oke. Selanjutnya di sini adalah membuat fungsi untuk menu manager. Sorry. Berarti ini kan ada fungsi doang. Berarti kita jelasin sendiri kan? Ini baca PPT juga apa-apa kan? Baca PPT juga Ini nggak nggak apa-apa kok. Berarti kita jelasin aja ini kan? Iya, ini sebelahnya seharusnya ada deh. Ada. Oh Tuh, iya ada udah. tuh. Oke. Taruh, gue cek ini dulu. Oh, masih aman. Laporan sama-sama ini. Aman. Langsung. 2, 3. Oke, selanjutnya di sini ada membuat fungsi untuk menu manager. Berikut adalah codingannya, dan fungsi ini dibuat untuk memuat berbagai pilihan menu role manager, yaitu terdapat menu data mobil. Pada menu data mobil terdapat berbagai pilihan menu, antara lain tambah mobil, hapus mobil, update mobil, cek data mobil, cari data mobil, dan user dapat kembali pada menu sebelumnya. Terdapat juga menu laporan yang membuat menu cek data mobil dan visualisasi data. Berikut adalah membuat fungsi pilihan role distributor. Fungsi menu pilihan role sebagai distributor, maka sebelumnya user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Apabila input username dan password tidak sesuai, maka program akan melanjutkan ke menu selanjutnya dan meminta user untuk memasukkan kembali input username dan password yang sesuai. Sebaliknya, apabila username dan password telah sesuai, maka program akan melanjutkan ke menu pilihan selanjutnya. Menu pilihan selanjutnya, user sebagai distributor dapat membuat laporan atau kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat fungsi untuk menu operator. Fungsi menu pilihan role sebagai operator, maka sebelumnya akan dimintai untuk memasukkan username dan password. Apabila input username dan password tidak sesuai, maka program tidak akan melanjutkan ke menu selanjutnya dan meminta user untuk memasukkan kembali input username dan password yang sesuai. Sebaliknya, apabila username dan password telah sesuai, maka akan melanjutkan ke menu pilihan selanjutnya.
Menu pilihan selanjutnya sebagai operator dapat melakukan verifikasi laporan masuk ataupun keluar dan melihat hasil laporan mobil masuk ataupun keluar yang telah terverifikasi. Selanjutnya ada membuat fungsi untuk menu dealer. Fungsi menu pilihan role sebagai dealer, maka sebelumnya akan diminta untuk memasukkan username dan password. Apabila input username dan password tidak sesuai, maka program tidak akan melanjutkan ke menu selanjutnya dan meminta user untuk memasukkan kembali input username dan password yang sesuai. Sebaliknya, apabila username dan password telah sesuai, maka program akan melanjutkan ke menu pilihan selanjutnya. Menu pilihan selanjutnya, user sebagai dealer dapat membuat permintaan request pengiriman mobil. Yang mana ini akan menjadi data input laporan keluar pada operator. Dealer dapat melihat atau mengecek data mobil yang ada di warehouse dan dealer dapat kembali ke menu sebelumnya. Membuat fungsi untuk login. Fungsi login ini dibuat user sebelum melanjutkan ke menu selanjutnya. User diminta untuk memilih role yang tertera pada menu pilihan role. Kemudian menginput username dan password sesuai agar bisa melanjutkan program. Selanjutnya membuat role pilihan. Fungsi menu pilihan role berisi berbagai menu role yang bisa dipilih oleh user. Menu role tersebut antara lain sebagai manajer warehouse, distributor mobil, operator warehouse, dealer mobil, dan terakhir terdapat opsi keluar apabila user telah selesai melakukan program. Sekian dari PPT kami. Selanjutnya kita akan menjalankan program kami. Ya, halo semuanya. Kembali lagi kita akan membahas mengenai demo dari aplikasi kami. Jadi langsung kita mulai saja di dalam VS Code-nya. Full. Oke, sebentar masih sedikit loading. Loading. Sedikit lama ya. Jadi jika kalian merun kode yang ada, hal pertama yang akan muncul di dalam terminalnya yaitu menu role. Di sini terdapat 5 pilihan dari manager warehouse, distributor mobil, operator warehouse, dealer mobil, dan keluar. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu manager warehouse-nya itu, tugas-tugasnya di dalam aplikasinya itu seperti apa, dan kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan manager warehouse-nya itu sendiri saja. Oke, jadi kita akan memasukkan untuk pilihan yang pertama ya. Di sini juga kita memasukkan password dan juga username, jadi tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam aplikasinya. Untuk username-nya sendiri, untuk yang manager itu kita bisa masukkan manager, dan untuk passwordnya sendiri 123, dan boom, masuk. Nah, di dalam menu manager warehouse sendiri juga terdapat 2 menu. Ada menu data mobil dan menu laporan. Dan pertama kita akan masuk ke menu data mobilnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 pilihan lagi. Tambah mobil, hapus, update, dan juga cari dan filter. Nah, untuk datanya sendiri kita sudah ada beberapa. Nanti kita cek dulu ya di manager 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kita cek dulu manager 1, 2, 3. Kalau misal kita lihat di sini sudah ada beberapa data mobil. Karena kita sedang dalam perusahaan Honda, jadi kita memasukkan beberapa mobil Honda. Di sini kita ada CR-V, Jazz, Accord, CHR, WR-V, dan sebagainya. Dan mungkin di sini kita akan memasukkan kembali CR-V dengan warna biru tahun 2022 dan kuantitasnya akan kita mulai dari 0. Jadi kita masuk ke menu data mobil dan kita tambah mobil. Untuk ID mobil sendiri tinggal menyesuaikan ya, tapi dari saya sendiri saya akan memasukkan untuk 212 dan mobilnya CR-V dengan warna biru seperti yang tadi saya bilang di awal dan tahun 2022. Kuantitas sendiri akan saya masukkan 0 dan untuk kuantitas dari ini akan dilanjutkan oleh distributor mobil dan juga operator. Oke. Ya, apakah ini input lagi? Mungkin tidak.
Di sini kita juga bisa menghapus data mobilnya. Untuk ID mobilnya sendiri akan kita cek terlebih dahulu ya. Mungkin kita akan menghapus yang 126. Oke, kita hapus dan sudah ada dalam data. Ini tambah data mobil. Sorry, kita akan nambahin lagi ya 451. Misal ini Jazz warna orange dan tahun rilis mobil 2019. Tes no. Tidak. Jadi kita akan mencoba menghapus salah satunya ya. Tadi CRV warna pink 126. Lalu kita hapus dan ya sudah hilang dari dalam database. Di sini kita juga bisa update data mobil. Mungkin kita akan mengupdate untuk Jazz yang warna kuning. Kita masukkan ID-nya terlebih dahulu 317. Ya namanya tetap Jazz lah ya. Kita hanya akan mengubah dari warnanya. Mungkin warna hijau. Tahun rilisnya tetap sama 2018 dan ya sudah terupdate. Nah, di sini kita juga bisa mencari dan filter data mobil. Bisa kita masukkan. Misal kita mau masukin 125. Ini kita termasukkan lagi. Wait, 561 CRV biru 2019. Kita di sini akan mencari data mobil. Oke. 1, 2, 3 misal CRV ya, misal kita filter lah ya, misal warna mobil dengan warna biru tidak, dan ya sudah terfilter. Di sini ada 2 mobil yang akan dimasukkan di distributor dan juga operator. Tidak, dan ada menu laporan. Di sini ya tadi sudah kita cek yang untuk nomor 1 dan kita akan mengecek yang untuk nomor visualisasi datanya. Dan ya muncul untuk data stok mobil. Nah, mungkin itu saja untuk manajer warehouse. Untuk sisanya akan dijelaskan oleh anggotanya yang lain dan ya boleh dilanjutkan lagi tontonannya dan ya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjadi sebagai role distributor. Kita masukkan pilihan di sini karena distributor mobil itu ada di pilihan 2, maka kita di sini ketik angka 2. Oke, kita masukkan username-nya sebagai distributor. Nah, untuk passwordnya kita masukkan juga di sini, kemudian kita klik enter. Nah, bisa dilihat di dalam menu distributor ini terdapat ada 2 pilihan. Yang pertama ada buat laporan masuk dan yang satunya lagi ada kembali. Kita coba untuk yang laporan masuknya, kita klik angka 1, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk ID mobilnya. Misal di sini kita masukkan ID mobil 212. Nah, karena tadi kuantitasnya masih 0, kita di sini bisa untuk memasukkan kuantitasnya. Kita coba saja di sini kita masukkan kuantitasnya sejumlah 20. Kemudian klik enter. Nah, di sini terdapat keterangan laporan mobil masuk berhasil dibuat. Ini berarti inputan yang barusan tadi kita masukkan itu kuantitasnya sudah berubah menjadi 20. Kemudian kita klik jika kita ingin melanjutkan, kita bisa klik iya di sini. Tapi jika kita tidak ingin melanjutkan, kita bisa ketik N di sini. Kita ketik N saja. Kemudian enter. Nah, di sini kembali ke menu sebelumnya, yaitu ada buat laporan masuk dan kembali. Untuk laporan masuk tadi kita sudah coba dan kita klik angka 0 di sini dan ya, dia akan kembali ke menu pertama. Mungkin itu saja dari saya. Untuk role selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu menu dealer ya. Oke, pertama kita akan masukkan pilihan terlebih dahulu, masukkan username-nya dealer 123. Oke. Di sini terdapat beberapa menu dari dealer tersebut. Yang pertama, dealer bisa merequest pengiriman mobil dari warehouse tersebut. Selanjutnya, dia juga bisa cek data mobil. Dan tidak lupa ada kembalinya juga. Oke. Selanjutnya kita coba dulu yang menu request pengiriman mobil.
kita kita masukkan dulu ID mobil. Oke, 1 2 3 seingat saya ada. Masukkan ke identitas, kita minta 5 aja. Oke. Nah, di sini kita bisa minta lagi. Kalau kita mau input lagi, kita masukkan lagi seperti yang sama tadi. Misalkan berapa ya? 111. Oke. Oh, tidak ada. Berarti berapa ya? 1. Kita buat 1 2 3 lagi deh. Kita buat 7. Kita yang keluar. Oke. Jika tidak, oke, dia langsung balik ke menu dealernya. Di sini kita bisa cek data mobilnya. Oke. Nah, tadi di sini saya minta 1 2 3 di sini. 1 2 3 CRV-nya sudah keluar ya. Nah, dari CRV ini 1 2 3 dia sudah keluar, berarti sebesar 5 dan 7, berarti sebesar 12. Oke, mari kita coba lagi ya. Ini awalnya tuh 133. Mari kita request untuk keluar lagi. Saya masukkan ini deh. Sekarang yang ini WRV. Jangan deh, saya mau CHR aja ya. 765. 765. Kita minta berapa? 5 aja deh. Cukup. Oke. Enggak. Langsung kita cek. Oke, awalnya di sini ada berapa? CHR di sini ada 35. Kita lihat di sini sisa berapa? Oke, mohon maaf. Tadi ada kekeliruan. Ternyata di sini tuh habis kita request dan di sini sudah end dan kita cek data mobil. Kenapa belum berkurang data mobil ya? Karena harus ada pengecekan dulu terlebih dahulu di ini namanya di operator warehouse tersebut. Oke, jadi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu operator warehouse-nya. Oke, baik, selanjutnya saya di sini Meleva Rafida sebagai operator dari warehouse. Oke, di sini ada menunya ya. Kemudian saya pilih sesuai role saya yaitu operator warehouse. Kemudian username-nya yaitu operator dan password-nya. Jadi sebelum kita masuk ke role-nya kita diminta untuk masukkan username dan password. Oke. Jadi operator ini bisa melihat data mobil, cari dan filter data mobil, kemudian mengupdate kuantitas mobil. Jadi hanya update kuantitasnya saja. Kemudian di menu laporan, si operator ini tugasnya adalah memverifikasi laporan masuk dan laporan keluar dari mobil. Oke, yang pertama yaitu melihat data mobil. Seperti biasa ya, terdapat list mobil yang ada di warehouse. Kemudian untuk cari dan filter data mobil, saya tetap akan lakukan karena operator juga bisa melakukan ini. Mungkin saya akan mencari CRV, kemudian saya akan filter sesuai warnanya, merah aja. Oke, yang tahu rilis saya tidak. Oke, akan muncul ya. Oke, tidak. Oke, kemudian untuk yang menu ketiga, si operator ini dia bisa mengupdate kuantitas dari mobil yang misalkan ada mobil masuk ke warehouse nih, dia bisa update kuantitasnya. Oke, kita ke menu 3. Sini ditampilkan dulu ya data-datanya. Terus kemudian kita akan update dari mungkin stok yang masih sedikit nih. 765 deh. Si CHR. Misalkan ada mobil CHR baru yang masuk. Kemudian misalkan ada 10 mobil. 10 mobil. Oke, di sini kan awalnya 35 ya. Oke, si operator ini menambahkan nih kuantitasnya. Oke, boom. Oke, si HR dia bertambah menjadi 45 kuantitasnya, dari sebelumnya adalah 35 dan saya menambahkan 10. Jadi oke, 45. Siap. Apa nih? Oke, maaf. Kenapa? Oke, sip. Kemudian ke menu yang keempat, si operator ini bisa otak-atik ya di si laporan. Dia bisa memverifikasi
laporan keluar, laporan masuk, dan melihat laporan masuk mobil yang sudah terverifikasi. Oke, yang pertama verifikasi laporan masuk. Oke, di sini statusnya adalah masih pending. Nah, si operator ini mau memverifikasi kalau si mobil ini tuh udah masuk, dan nanti akan masukkan ID laporan masuk. Oke, ID-nya misalkan kita yang 2 ya, yang ID mobil 124. Oke, sudah berhasil terverifikasi. Kemudian kita masuk lagi ke menu laporan yang keempat. Kita lihat lagi nih, kita lihat apakah yang tadi itu sudah terverifikasi ya di menu yang ketiga. Oke, ID laporan masuk yang kedua tadi sudah verified, sudah terverifikasi. Kemudian kita ke menu laporan lagi. Kita verifikasi laporan mobil yang keluar dari warehouse. Sip, ada misalkan aku mau verifikasi keluar yang pertama deh, ID yang pertama. Oke, kemudian kita lihat coba ya. 4, lihat laporan mobil keluar. Oke, sudah terverifikasi ya untuk si mobil dengan ID 123. Dia sudah terverifikasi bahwa mobil tersebut keluar dari warehouse. Begitu. Jadi segitu aja role-role yang bisa dilakukan oleh operator. Kita kembali ke menu utama. Oke, di sini oke ya. Terima kasih untuk menu-menunya sudah kami jelaskan semua sesuai role dari yang ada di warehouse. Ada mulai dari manajer warehouse, distributor mobil, operator warehouse, dan dealer mobil. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan ya, kami mengakui, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.